Udah lama loh dia. Niki, sepertinya sumringah sekali nih. Sumringah sekali nih. Ada apa nih Kaniki nih? Ya, Kaniki kemana sih mengomentari kata-kata anjay di Instagram? Kalau lagi viral mungkin dapat Kaniki tentang kata-katanya. Anjay, anjrit gitu ya. Sama BGST gitu. Apanya yang mau dikomentarin? Iya, pendapat Kaniki tentang kata-kata. Oh, kata-kata itu sih menurut gua sih itu kata-kata gaul anak dari zaman tahun berapa gitu ya. Gua udah denger anjay gitu. Tapi kalau dipermasalahkan sama satu anak laki-laki yang menurut gua dia pun tidak harusnya mengomentari, tapi menurut gua mungkin dia punya cara sendiri untuk supaya cari perhatian masyarakat Indonesia gitu kan. Tapi yang gua sukanya dari dia itu adalah ketika dia viral dia nggak ngambil endorse, berarti kan emang gak ada kepentingan untuk itu gitu. Emang dia pengen diperhatiin aja sama hal yang ramai. Yang ada kata gue sih nggak ada masalah lah. Sekarang kan orang bebas bikin konten apapun, ya kan, mau diterima mau tidak ya itu balik lagi ke diri orang masing-masing. Kemarin juga Kaniki ada argumen lah sama netizen di komen Instagram, itu gimana sih? Aduh-aduan yang mana nih? Ya rata-rata Soal anjay ini. ini. Kalau nggak ada argumen, kayaknya rata-rata banyak yang dukung gue dah. Oh. Itu kan awalnya dari Ya misalnya gini, kalau dia bikin konten kan katanya narasumbernya itu dari beberapa orang ya, ada dari ustadz, terus lawyer, terus apa lagi? Ahli bahasa. Ahli bahasa. Kalau nanyanya ke ustadz ya ustadz kan ngerti cuma agama, bukan soal anjay gitu kan. Terus kalau ahli bahasa juga kayaknya kurang, nggak harus mengomentari bahasa gaul anak-anak Jakarta sih gitu kan. Soalnya kalau kita di luar negeri aja mungkin akan lebih kasar lagi, kayak what the fuck itu udah biasa, tapi sebenarnya itu bukan kata kasar, cuma kayak what the fuck kayak gitu. Tapi ya mungkin memang zaman sekarang kan cari uangnya rata-rata banyak kan di online ya kan, kayak YouTube sekarang menghasilkan uang yang begitu banyak gitu kan. Supaya viewers banyak gimana nih ya, dia bikin satu terobosan baru biar ditonton banyak orang, ya dia bikin hal yang seperti itu. Buat gue sih wajar-wajar aja. Kaniki kemarin juga di Instagram terlihat nih romantis banget nih sama Abang Gofar. Sebenarnya lagi gimana sih Kaniki, dekat atau di podcastnya Boyan juga sempat kemarin kan? Iya, kalau gue sama Gofar juga begitu. Sama Gofar, karena gue temen sama dia udah lama banget ya, dari 2014 gue kenal sama dia. Dari awal ketemu sampai sekarang tidak ada yang berubah, dia tetap asik gitu kan. Berteman sama dia gue nggak, ya namanya berteman, gue juga nggak harus jadi diri orang lain gitu. Kita satu frekuensi lah, ya teman aja. Tapi kemarin waktu di podcastnya Boyan tuh sempat sayang-sayang dan segala macamnya kan. Kalau gue kan jomblo, dia jomblo gitu kan. Jadi nggak ada orang yang bakal disakitin kan. Jadi ya nggak apa-apa kalau gue ngepet-ngepet. Namanya juga ya apa ya gue gitu sih kalau berteman gitu. Sampai saat ini masih komunikasi dekat? Saat ini enggak, karena gue sibuk, dia sibuk. Jadi paling komunikasinya cerita-cerita satu hal yang kemarin kan dia sempat ada heboh-heboh tuh, kayak tukar pikiran, kayak gitu-gitu aja sih. Ada kemungkinan buka hati buat Gofar nggak sih nih? Di gue ada item-item nggak sih? Apa? Ada kemungkinan buka hati buat Gofar? Gofar kan jelong ya. Gue agak bingung nih kalau ditanya. Ya maksud gue sih nggak melihat Gofarnya gimana, tapi kayaknya kalau sama Gofar enaknya berteman deh. Soalnya dia juga kan orangnya nggak terlalu, maksudnya dia belum bisa serius sama satu hal yang namanya berhubungan gitu. Jadi ya biar dia mengejar mimpinya, nanti ketika dia sudah lelah mungkin dia akan lebih concern sama hubungannya. Tapi ada rencana buat bikin konten lagi sama dia?
Gue malah rencananya ada kerja bareng sih, tapi nggak tahu ya dia lagi sibuk. Tapi ya gue tinggal nunggu aja. Kalau jadi alhamdulillah, kalau nggak ya nggak masalah. Tapi awal mulanya kenal sama Gofar dari mana? Gue dari dulu, dari 2014 tuh gue pernah kerja sama bareng sama Gofar, bikin konten-konten lucu sebelum ada yang sekarang viral tuh. Gue dulu tuh pernah viral juga sama Gofar, kayak makan rujak, tiba-tiba kayak pikiran orangnya gue lagi ngapain padahal lagi makan rujak, terus tentang bola yang gue begitu banyak banget. Cuman kalau dulu kan sosial media nggak sekacau sekarang, kalau sekarang kan parah. Tapi Ki, balik lagi syuting nih gimana nih? Dari dulu gue udah syuting Nah, kali, maksudnya emang harus gua syuting nggak pernah ketemu program wartawan. lagi, akhirnya tayang lagi. Oh, ini kita kepo tayang lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah, gue masih dikasih kepercayaan sama stasiun TV untuk membawakan lagi program gue yang kemarin sempat stop karena pandemik. Ya kan, ya gue seneng lah, akhirnya gue bisa sibuk banget gitu kan. Tadinya kan gue 4 bulan rasanya boring banget gitu, gue nggak ngapa-ngapain walaupun gue ada pekerjaan, tapi gue kangen sama yang namanya syuting gitu tiap hari. Ya akhirnya, ya karena emang program ini kita kepo bagus juga share-nya gitu kan, sama rating, menghasilkan uang banyak dari built-in gitu. Jadi memang harusnya tayang, dan alhamdulillah tayang tanggal 24 hari Senin jam 8.30 pagi. Berarti syutingnya udah berapa kali? Syutingnya udah banyak banget, udah banyak stok. Lebih Parah, lu tau nggak tadi openingnya aja tuh gue di atas gedung. Itu ide lo apa? Kalau namanya Nikita Kepo, hostnya kan Huru Hara. Kalau dikasih yang biasa-biasa kayaknya bukan gue gitu. Jadi gue coba kasih masukan, diterima sama tim, akhirnya terlaksana itu. Gimana Ki? Naik di lantai atas paling Sempat atas. lemas, kepala gue puyeng pas gue lihat bawah karena tinggi banget kan. Tapi ya udahlah demi bisa menghibur halayak ramai gitu. Karena gue demen banget bikin orang tersenyum atau kenapa. Oke, makasih ya Ki ya. Laporannya di Polres gimana nih? Masih berjalan kayaknya. Yang laporannya Elsa. Ibu Elsa Sari ya? Oh iya, kemarin udah dipanggil kayaknya. Kemarin dapat laporan kalau Ibu Elsa sudah datang memenuhi panggilan. Ya berarti prosesnya tinggal sebentar lagi harusnya. Berarti nggak ada kata ampun ini kayak. Sini ada. Ya. Nggak ada kata ampun nih buat Nana Elsa. Sebenarnya ada rasa kasihan karena kan sudah tua, harusnya berumur. Tapi kan balik lagi dia sudah mengacaukan banyak banget dalam hidup gue gitu, tanpa memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Jadi gue harus kasih pelajaran sekarang ke orang-orang yang dulu pernah mengecohkan hidup gue dan anak-anak gue gitu. Alhamdulillahnya Tuhan tuh baik banget. Jadi sekarang tuh giliran waktunya gue di tahun ini untuk membalas, bukan balas dendam ya, maksudnya membalas atas semua perbuatan-perbuatan orang yang sudah jahat sama gue dan anak. Tapi kalau misalkan pihaknya biasa minta damai gitu, minta maaf dan damai. Enggak lah, Ada kan dia pernah ngatain gue di penjara sih, jadi biar dia bisa ngerasain penjara juga seperti apa gitu. Jadi jangan pernah gampang banget untuk mengucapkan satu hal gitu kan, karena gue tuh sebetulnya kalau memaafkan sudah, tapi rasa sakit hati yang terlalu dalam yang bikin gue jadi kayaknya kalau cuma maaf doang nanti dia akan diulangi lagi. Jadi lebih baik proses hukum aja lah. Dia kan juga laporin gue, tapi kan laporannya alhamdulillah nggak jalan karena kan nggak kuat, pasalnya juga nggak masuk. Dibilang cepu itu kan bukan hal yang sepele, cepu itu kan besar banget ya. Tiba-tiba nanti gue apa-apain orang di jalan atau anakku nanti gimana gitu. Tapi sejauh ini ada komunikasi nggak sih Tidak dari sama sekali. Mau ada tapi bukan melalui gua. Tapi kan gua memang udah bersikeras untuk gua akan lanjutin, dan memang kan prosesnya sekarang alhamdulillah cepet ya gitu. Jadi Bu Elsa udah dipanggil, semua saksi sudah dipanggil, kayaknya ini naik ke tahapan selanjutnya. Kalau dipertemukan nih sama Gua dipertemukan enggak lah, nanti dia shock lagi. Berarti nggak ada niatan buat damai kan ini? Enggak. Semua nggak ada yang gue mau damain. Enggak ada. Kemarin kan dulu kan orang berbondong-bondong ngelaporin gue nih, ya kan, sampai Polres bosen, nih kita lagi, Polda bosen, nih kita lagi. Tapi semua gue jalani sesuai SOP, ya kan. Dipanggil gue datang segala macam. Tapi alhamdulillah laporan mereka semua kurang kuat. Dan ternyata laporan gue kuat semua. Jadi sekarang ini laporan gue semuanya jalan gitu. berarti setelah kasus kemarin lo bakalan serius buat ini apa ngebales semua yang kemarin? Iya, masalahnya kan
Ibu Elsa ini kan kita tahu sebagai lawyer, tapi dia itu menyerang gue secara pribadi itu kan sudah di luar ranah, ya kan. Harusnya dia belajar akan hal itu. Kalau dia lawyer yang hebat dan pintar, ya harusnya dia tidak berkata seperti itu sih. Berarti total ada berapa kasus kan ini? Insya Allah sih sebelum tahun baru 3 orang lah di penjara. Kalau gue kan gitu, balas dendamnya gue pelan-pelan tapi pasti. Kan gue udah bilang beberapa kali, gue tuh akan selalu ngasih musuh gue itu ke garis finish. Tapi kalau udah sampai garis finish tuh pasti akan kebut, pasti akan gue lagi yang menang, gue lagi yang menang. Kan memang begitu kan biasanya. Padahal udah gue kasih contoh tapi nggak di. Aduh ya udahlah, serah aja. Udah. Oke, sip, makasih ya Kak. Makasih Kak Iwan.